الحكم بغير حكم الله والندب والنياحة وكل قول يحث على محرم أو يفتر عن واجب. Termasuk maksiat lisan adalah ta'allumu ilmin mudirrin, mempelajari ilmu yang berbahaya. Lidah yang digunakan untuk mempelajarinya dan juga mengajarkannya itu bermaksiat jika ilmu tersebut adalah ilmu yang berbahaya. Seperti yang Allah ceritakan tentang malaikat Harut dan Marut yang diturunkan ke bumi. Kemudian makhluk di bumi mereka banyak belajar dari Harut dan Marut tentang ilmu sihir, sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka manusia itu belajar sesuatu yang membahayakan mereka dan sama sekali tidak memberi manfaat kepada mereka. Seperti ilmu sihir, itu adalah ilmu yang sama sekali tidak memberikan manfaat, justru malah bermudarat atau berbahaya bagi dirinya. Begitu juga dengan ilmu-ilmu yang menyesatkan. Itu semua termasuk maksiat lisan, baik yang mengajarinya dengan lisan ataupun orang yang hadir membaca dan mendengarkan yang disampaikannya. Kemudian wal hukmu bi ghairi hukmillah, dan menghukumi dengan selain hukum Allah. Ini juga maksiat lisan. Jika seseorang dipercaya sebagai qadhi yang berhak untuk menjatuhkan hukum atau hakim, maka dia harus menjatuhkan hukum itu sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya. Jika ia menjatuhkan hukum tidak sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka lidahnya yang ia gunakan untuk menjatuhkan hukum itu bermaksiat dan dia pun berdosa, dosa lisan. Seperti misalnya Allah Ta'ala sudah memberikan ketentuan bagi pencuri agar tangannya dipotong jika memenuhi syaratnya. Seperti misal ia mencuri barang yang nilainya itu kurang lebih seperempat dinar atau kurang lebih 1 gram emas, atau yang sekadar dengan harga 1 gram emas, seperti uang. Misalnya sekarang emas 1 gram 800.000, maka dia mencuri barang yang nilainya 800.000 atau mencuri uang sejumlah 800.000, maka dia bisa dipotong nanti tangannya, dengan syarat dia mencurinya di tempat yang memang terpelihara dan terjaga, kemudian mengambilnya secara sembunyi-sembunyi, dan kemudian orang yang dicurinya itu bukan orang tuanya atau anaknya. Maka orang yang seperti ini jika melakukan hal tersebut menurut hukum Allah dan Rasul, maka dipotong tangannya. Tidak cukup kalau hanya sekedar dipenjarakan. Itulah, apalagi kalau mencuri bukan hanya 800.000, apalagi kalau mencuri 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, atau bahkan triliunan, dipotong mestinya tuh tangannya tuh biar buntung, nggak jadi maling lagi. Harusnya begitu. Tetapi kalau dia menjatuhkan hukum tidak seperti hukum Allah, maka lidah yang ia gunakan untuk menjatuhkan hukum itu adalah lidah yang bermaksiat. Kita vonis di penjara 10 tahun, sekalinya 2 tahun keluar sudah. Nah, ini adalah kezaliman, diskriminasi, tidak adil. Wan nadabu, jadi tidak boleh menghukumi selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Banyak sih sebenarnya hukum-hukum Allah Ta'ala itu. Berzina itu ada 2. Ada kalanya zanil muhsan, ada kalanya az-zani ghairul muhsan. Orang yang berzina padahal sudah pernah menikah, baik statusnya masih suami orang atau perempuannya istri orang, ataupun duda ataupun janda. Yang jelas dia sudah pernah menikah dengan nikah yang sah lalu berzina, maka itu tidak cukup kalau hanya sekedar dikawinkan saja. Udah kawinkan saja, itu bukan hukuman. Hukumannya kalau orang yang sudah pernah menikah lalu berzina,
maka dipancung, bukan dipancung, dirajam, yaitu digantung atau disalib di tepi jalan dan dilempari dengan batu sampai mati, biar jadi pelajaran bagi yang lain sehingga perzinahan dijauhi sejauh mungkin. Apabila dia ghairul muhsan, bukan orang yang pernah menikah, artinya dia perempuannya masih gadis atau memang belum pernah menikah dengan nikah yang sah, atau lelakinya masih perjaka, memang belum pernah menikah dengan nikah yang sah, lalu kemudian ia berzina, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan dari kampung halaman selama 1 tahun, tidak boleh kelihatan. Begitu harusnya hukum yang diterapkan bagi penzina. Tetapi namanya hukum dengan selain hukum Allah Ta'ala, akhirnya kita mendapatkan kezaliman. Karena hukum itu tidak boleh dijalankan jika tidak sesuai dengan hukum Allah dan Rasul, maka itu dianggap berdosa, maksiat lisan. Kalau dia meyakini bahwa ini bukan hukum Allah dan dia tetap melakukannya, dia hanya dikategorikan fasik, zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Dalam ayat lain faulaika humuz zalimun. Dalam ayat lain faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka ia adalah orang-orang yang fasik. Dalam ayat lain, maka ia adalah orang-orang yang zalim. Dalam ayat yang satunya lagi, lebih parah lagi, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Nah, inilah ancaman bagi orang yang berhukum tidak dengan hukumnya Allah, memberi keputusan hukum tidak dengan hukumnya Allah. Bisa zalim, fasik, bisa kafir. Kalau dia tahu dan sadar bahwa ini bukan hukum Allah, bukan hukum Al-Quran, bukan hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia tetap melakukannya dengan penuh kesadaran bahwa itu adalah keliru, maka dia dinyatakan fasik, dikategorikan zalim. Tetapi jika ia menghalalkan hukumnya itu dan menentang hukum Al-Quran, artinya tidak perlu kita memakai hukum Allah. Itu hukum yang berlaku di masa Nabi. Sekarang sudah bukan zamannya lagi. Al-Quran sudah tidak berlaku, karena Al-Quran itu temporer, misalnya seperti yang dipahami oleh sekelompok golongan Islam liberal, liberalisme, yang mengatakan hukum Al-Quran itu bersifat temporer, hanya sementara dan bisa berubah. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini masuk dalam kategori wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah Ta'ala turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Keluar sudah dari agama, murtad sudah kalau seperti itu. Kenapa? Karena dia menganggap hukum Allah tidak berlaku lagi di zaman sekarang. Seakan-akan dia membelakangi Al-Quran. Na'udzubillah, bukan seakan-akan lagi, memang betul membelakangi Al-Quran dan mengategorikan Al-Quran itu temporer. Artinya berlaku sementara waktu. Kalau sudah tidak berlaku, nggak usah dipakai lagi. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wan nadabu wan niyahatu. Nadab itu adalah memuji-muji orang yang sudah meninggal dan menyebut-nyebut kebaikannya, tetapi berlebihan. Berlebihan, tidak sesuai dengan yang semestinya. Padahal di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzkuru mahasina mautakum." Sebutlah kebaikan-kebaikan orang-orang yang meninggal di antara kamu. Wa kuffu an masawihim, dan tahanlah lidahmu daripada menyebut kejelekan-kejelekan mereka. Kan anjuran Nabi menyebut kebaikan-kebaikan orang yang wafat. Tetapi nadab di sini menyebut kebaikan yang tidak patut alias berlebihan. Seperti misalnya dalam bahasa Arab ada orang menyebut tentang seorang yang sudah wafat, wa kahfah, wa jabalah,
wa sanadah, itu namanya nadab. Wa kahfah, duhai ia ibarat goa pelindung bagi saya, duhai dia ibarat gunung bagi saya, duhai ia ibarat sandaran bagi saya. Ini berlebihan sekali, seakan-akan dia tidak punya Tuhan selain Allah. Apa seakan-akan dia punya Tuhan selain Allah. Tidak boleh, bahaya. Seakan-akan dia punya sandaran dan tumpuan selain Allah, sehingga dia mengatakan wa kahfa wa sanada wa jabalah. Kalau dalam bahasa Indonesianya seperti ucapan misalnya, ya Allah, kenapa anak saya lebih dulu yang engkau cabut nyawanya, dia masih kecil, dia masih belum berdosa, mestinya saya duluan yang kamu ambil loh. Wah, hebat banget mengatur Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Engkau tidak adil. Kalau sudah kayak gitu bahaya, bisa kafir nanti. Itu nadab namanya. Artinya mengucapkan pujian kepada mayit tetapi berlebihan. Wan niyahatu, dan niyahah. Nah, niyahah ini mengucapkan kalimat yang berlebihan diikuti dengan jeritan, meronta-ronta, histeris. Oh, gaung-gaung teriak-teriak. Oh, dia adalah hidup saya, dia adalah harapan saya, matinya dia adalah kematian saya. Lalu hendak gantung, hendak bertajun misalnya ke sumur. Nah, ini niyahah yang berlebihan, itu dilarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tidak menyukai itu. Sampai Nabi pernah menyebutkan di dalam hadis, laisa minna man yashuqqul juyub wa yadribu al-khudud. Bukan bahagian dari kami, kata Nabi, orang yang menyobek-nyobek kantongnya, maksudnya pakaiannya, dan memukul-mukul pipinya. Menangis-nangis, mukul-mukul pipi, nampar-nampar muka sendiri, hantup-hantupakan kepala ke dinding. Wah, mapian meninggal lah, relanya, teganya meninggalkan buknya kepala dan nampakan ke dinding, bincul. Itu dilarang sama Nabi. Atau yang apa namanya nih, menarik-narik rambutnya, menarik-narik rambutnya. Itu niyahah jahiliyah, itu rintihan, keluhan orang-orang jahiliyah. Jadi nadab menyebut-nyebut kebaikan yang secara berlebihan, kebaikan orang yang meninggal secara berlebihan, meniyahah dan menjerit-jerit sambil menyebut kalimat-kalimat itu dilarang dalam Islam. Lidah yang diucapkan oleh orang itu adalah maksiat. Jadi itu termasuk dalam kategori maksiat lisan. Wa kullu qawlin yahutsu ala muharramin, dan setiap perkataan yang mendorong atas perbuatan yang haram itu juga maksiat lisan. Ketika ia mengucapkan kalimat itu, maka itu berindikasi atau ada gelombang, ada frekuensi mengajak orang untuk berbuat yang haram. Itu tidak boleh. Tidak boleh kalimat-kalimat itu diucapkan. Seperti kalimat-kalimat porno dan jorok, kalimat-kalimat yang intim dan tidak patut, akhirnya menimbulkan syahwat bagi yang mendengarnya. Apalagi yang sangat disesalkan jika itu berlabelkan majelis taklim, berlabelkan tablik akbar misalnya, tapi isinya porno. Apalagi berlabelkan Maulidur Rasul, apalagi berlabelkan Isra Mi'raj. Ya Allah, Isra Mi'raj dinodai dengan kalimat-kalimat jorok, Maulidur Rasul dinodai dengan kalimat-kalimat jorok. Orang kita memperingati Maulidur Rasul itu kalau bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang indah-indah, mengucapkan akhlak Nabi, bagaimana senyum Nabi, bagaimana cara bicara Nabi, bagaimana cara berjalan Nabi, cara duduk Nabi ketika sedang menghadapi tamu, cara duduk Nabi ketika sedang menghadapi hidangan makan. Kan yang indah-indah yang kita sebut. Akhlak beliau, wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada di dunia ini akhlak
yang terpuji kecuali itu dapat ditemui pada Nabi Muhammad, perhiasan alam semesta ini sallallahu alaihi wasallam. Kan enak, indah, nyaman rasanya didengar. Ini dikotori dengan kalimat-kalimat pornografi. Nauzubillah. Yang dengar ketawaan seberatan. Sudah, yang dulu biar berlalu, tapi sekarang jangan diulangi lagi. Kalau ada yang kayak gitu, udah berdiri pulang aja, bubar. Daripada dosa ini, biar itu yang suka coroboh tadi, suka porno tadi, tahu diri dia. Jadi pelajaran bagi dia, dapat pahala ente. Apa? Bikin dia taubat nanti. Aku jarang, kenapa semalam jar pas mengisi acara di masjid Cikdam sana, pas becoroboh bukaan orang hilangannya. Ada akun lagi kena menceramah becoroboh. Bagus kan jadinya, jadi teguran bagi dia. Nah, kalau ulama nggak mungkin kayak gitu. Biasanya orang yang ya bisa ngomong, pintar bicara gitu. Bacaannya buku-buku terjemahan. Ya, nggak ngerti tentang adab duduk di majelis. Dia tidak sadar bahwa ketika dia menyampaikan ajaran agama, pada saat itu, pada saat dia menyampaikan, dia mewakili Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena dia duduk di kursi dakwah, menyampaikan, menyambung dari apa yang sudah diajarkan dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak sadar itu. Bin niyabati qama bin niyabati anhu sallallahu alaihi wasallam. Dia itu berdiri melaksanakan tugas mengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata Nabi Muhammad masih hidup, ulun nggak mungkin duduk di sini. Ngapain ulun yang duduk di sini? Mending Nabi yang duduk di sini. Iya. Berarti ulama yang duduk mengajari umat itu pengganti Nabi. Masa bicaranya kotor porno kayak gitu? Pengganti Nabi kayak gitu? Ya Allah, nggak layak banget. Jadi begitu. Nah, setiap perkataan yahutsu ala muharramin, yang mendorong, mengajak atas perbuatan haram, itu adalah maksiat lisan. Banyak ucapan-ucapan yang provokatif, mengajak orang berperang tanpa hak, tanpa kebenaran, atau mengajak orang saling bertumpah darah tanpa kebenaran. Itu adalah maksiat lisan. Bagaimana ini? Kita orang dihina oleh suku A, kita tidak terima suku A menghina kita. Ayo kita balas, kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang berani mati, wajah sampai ke puting. Wah, akhirnya suku yang itu diperangin, dibunuh semua, dihabisi sama. Oh, ini bengkeroknya, provokatornya dosa ini. Dosa lisan itu, hati-hati. Lain kalau mengajak jihad, jika memang itu sudah diwajibkan, jika memang itu sudah diperlukan, dan itu ada syarat-syaratnya, tidak sembarangan, baru diperbolehkan. Tapi kalau karena hanya sekedar ras, misalnya, lalu dijadikan perpecahan sampai menumpahkan darah, wah, naudzubillah. Mestinya setiap permasalahan itu diatasi dengan baik. Yang kecil dihilangkan, yang besar diperkecil. Jangan diperbesar. Yang kecil aja diperbesar, apalagi yang besar. Wah, pucuk dicinta ulam pun tiba ini. Akhirnya terjadilah pertumpahan darah. Nauzubillah min dzalik. Itu juga termasuk maksiat lisan, karena perkataan yang mendorong atas perbuatan haram. Au yafturu an wajibin, atau yang memutuskan dari kewajiban. Yafturu itu yaqta'u, memutuskan dari kewajiban. Asyik mendengarkan ocehan orang ini, sehingga para pendengar-pendengarnya lupa sholat. Asik mendengarkan lagu yang didendangkan oleh biduan ini, akhirnya mereka yang mendengarkan itu kada ingat lagi sudah lawan maghrib, kada ingat lagi sudah sampai subuh, maghrib, isyaknya nggak sembahyang. Na'udzubillah min dzalik. Itu adalah perkataan yang memutuskan orang lain dari kewajiban. Maka yang menyanyikan lagu itu, yang mengucapkan kalimat itu, mendapat dosa maksiat lisan.
Wa kullu kalamin yaqdahu fid din, dan setiap perkataan yaqdahu yang mencoreng fid din dalam agama itu termasuk maksiat lisan. Agama digunakan sebagai guyonan. Hati-hati. Kadangkala ayat-ayat Allah dibawa-bawa untuk bercanda, untuk membuat orang lain tertawa. Hati-hati. Menyebut payudara perempuan misalnya dengan kalimat saballah, saballah, nama Allah disebut saballah, kelihatan saballah, maksudnya sebelah gitu, tapi ditafkhim sama dia sehingga mirip dengan nama Allah saballah. Hati-hati itu. Kamu yang dengar jangan tertawa, bukan sebelah lagi, nang kelihatan saballah aja tawaan. Hati-hati. Ulun pernah dengar orang ceramah kayak gitu dulu, kaget, apa beliau ini nggak baca kitab ya? Mau dibilang orang awam, apa dia orang berilmu? Apa nggak pernah baca kitab bab ini apa, kata saya dalam hati aja. Tapi dengar langsung saballah, sebelah maksud Allah. Nama yang ditafkhim di antara nama-nama Allah hanya lafzul jalalah aja yang ditafkhim. Kan lafzul jalalah itu alif lam lam ha, mestinya kalau kita baca secara normal Allah, kan begitu secara normal Allah. Tapi ini nama Allah, jadi tidak patut hanya disebut dengan Allah, harus Allah ditafkhim. Tafkhim itu jadi lidah kita itu agak sedikit ke atas menyebutnya Allah, begitu, supaya ini dibedakan, bukan nama sembarang nama. Ini nama Tuhan alam semesta, Rabbul Alamin, Allah. Lalu kalimat sebelah, apalagi menjelaskan tentang pakaian yang mengeluarkan bahagian dari payudara perempuan, disebut dengan saballah, begitu. Berarti tidak pantas sekali. Ada juga dulu ulun pernah dengar kalimat, sekarang ini perempuan pakaiannya kelihatan rapi dari depan, pakai baju panjang, tetapi pas dilihat dari samping ternyata panjang belahannya sampai ke Sidratul Muntaha. Ketawaan semua yang dengar. Kamu berbicara tentang pakaian perempuan yang tidak senonoh, yang belah di sebelah bahagian sampingnya sampai ke pahanya, kamu bilang sampai ke Sidratul Muntaha. Berarti kamu menyerupakan paha perempuan dengan Sidratul Muntaha. Kurang ajar itu. Kalau dipikir-pikir kan begitu. Tahu nggak Sidratul Muntaha itu apa? Disebutkan di dalam Al-Quran, idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Disebutkan di dalam Al-Quran di surah An-Najm, idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Tempat yang tidak mungkin bisa ditembus oleh manusia biasa. Hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai ke Sidratul Muntaha itu. Lalu kamu serupakan seperti paha. Naudzubillah. Apa enggak baca kitab ini? Kullu kalamin yaqdahu fid din. Setiap perkataan yang mencoreng dalam agama. Sidratul Muntaha bahagian dari agama itu. Bahagian dari agama. Enggak sembarangan. Ini ulun sendiri dengar. Anu benar bajunya panjang, pindah mambu panjang mulai depan belakang, pas di samping dilihat sekalinya belah sampai panjang ke Sidratul Muntaha. Ketawaan yang mendengar. Pernah dengar kayak gitu enggak? Pernah? 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 Tuh Agus pernah dengar nih. Enggak tahu. Gimana Agus dengar? Mungkin waktu saya hadir, Agus hadir juga mungkin. Ada saya dengar, waduh, kata saya mau negur gimana ini? Mau dibilang orangnya orang awam, orang berilmu, saya yakin beliau itu bisa baca kitab kayaknya itu, yang ceramah-ceramah itu. Jangan lagi itu, kalau kamu punya kemampuan untuk menegur, tegur dia. Itu paling enggak doakan, mudah-mudahan dapat hidayah begitu. Hati-hati, bicara itu hati-hati. Setiap perkataan yaqdah fiddin, mencoreng dalam agama, itu haram diucapkan, maksiat lisan itu.
au fi ahadin minal anbiya'i, atau berbicara pada seseorang daripada anbiya, yaitu pembicaraan yang mencoreng salah seorang daripada para nabi-nabi. Hati-hati, tidak boleh bicara yang apa namanya bersifat mencoreng atau merendahkan para nabi. Hati-hati. Dan ulun pernah juga, subhanallah, tapi tidak mendengar langsung. Orang tanya sama ulun. Ulun BPS semalam ada hadir acara, ya acaranya bukan ya saya bilang sih bukan penceramah orang ini. Ya suka lelucon kayak gitulah. Dia cerita waktu itu, cuman ceritanya kadang agama gitu. Cuma sambil berlelucu. Biasanya yang suka lelang-lelang kayak gitu tuh biasanya. Apa katanya? Dia ini nanya sama saya. Orang ini nanya sama saya karena dengar orang itu ngomong. Orang itu bicara mungkin dari saking asyiknya orang banyak tertawa. Akhirnya dia menceritakan tentang Nabi Musa. Setelah itu dia kecapean mungkin. Istirahat dulu nah Hajar. Sambil ngerokok. Nabi Musanya lagi berokok. Ketawaan yang dengar itu. Waduh kata saya. Ngomong begitu dia. GP ulun langsung menonton. Ulun tanya yang lain yang ikut hadir acara itu, bener ada ini BP pas duduk baru mereka rokok sih Nabi Musanya keuyuhan berokok lagi naik. Ya Allah, orang yang kayak gini jangan dibiarkan lagi, suruh ceramah kayak gitu. Nabi Musanya berokok dan dia praktekkan dengan dirinya. Ini kan asumsinya macam-macam. Seakan-akan dia mengaku Nabi Musa, atau paling tidak seakan-akan dia menuduh Nabi Musa berokok. Nggak layak itu, maksiat lisan itu. Di antaranya bisa sampai membuat orang menjadi kufur, terjerumus dalam kekafiran. Naudzubillah min dzalik. Au fil ulama'i, atau kalimat yang mencoreng pada ulama. Ulama yang benar-benar ulama, alladzina innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Mereka ulama-ulama yang benar-benar takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari segala hamba-hambanya itu adalah para ulama. Nah, ulama-ulama yang benar-benar takwa ini, yang takut kepada Allah, yang hanya mengharapkan akhirat, zuhud dalam dunia, lalu dikata-katain yang tidak baik, itu juga maksiat lisan. Ini hanya sekedar ulama. Bagaimana kalau itu adalah istri Nabi misalnya Siti Khadijah, atau putri Nabi Sayyidah Fatimah misalnya, naudzubillah, atau istri Nabi Sayyidah Aisyah misalnya, dikata-katain dengan kalimat yang tidak wajar, dosa lisan. Beberapa waktu yang lalu ada orang ngata-ngatain Siti Khadijah, macam-macam, sampai cerita Siti Khadijah diranjang bersama Nabi, dia praktekkan, dia ucapkan dengan cara yang merendahkan, dengan kalimat yang mengejek. Naudzubillah. Dia anggap biasa-biasa saja. Apa enggak baca kitab ini? Makanya kalau bisa sebelum ceramah-ceramah itu belajar dulu yang benar, baca kitab-kitab kayak gini. Ini kadang kitab Sulamut Taufiq yang halamannya mungkin sangat sedikit dan risalah ini cukup tipis, dibiarkan, tidak diindahkan, tidak dihiraukan, padahal di sini memuat banyak ilmu-ilmu penting yang mesti dipelajari sebelum terjun untuk berdakwah ilallah. Akhirnya ya kayak begitu. Dulu sempat ada beredar video, dikenal sebagai ulama, ya orang awam menilai ya ulama, apalagi pakai sorban segala, istri Nabi dikata-katain. Subhanallah, macam-macam. Saya aja risih dengarnya. Ya, bukan saya, semua umat insyaallah yang punya iman risih dengar itu. Dibicarakan seakan-akan kayak wanita penghibur aja. Naudzubillah.
Itu yang pantas, yang dia sampaikan kayak gitu tuh wanita-wanita pelacur. Kenapa bahasa-bahasa yang biasa digunakan untuk pelacur itu dibahasakan kepada istri Nabi? Mana pantas kayak gitu. Nauzubillah min dzalik. Makanya dibaca kitab-kitab yang kayak gini nih. Apalagi kemarin di awal bab lebih panjang dan lebih mendetil lagi masalah ini. Di bab asbabul kufur itu, sebab-sebab kekufuran. Awil ilmi, awil syar'i, awil Quran, atau mengucapkan kalimat yang menjelek-jelekkan ilmu. Hati-hati, dosa lisan. Kamu belajar apa sih malam Jumat di Masjid Nurul Huda? Ya, alhamdulillah kami belajar fikih. Jangan belajar fikih, kulit itu kulit. Kamu mendiskreditkan atau menghina ilmu fikih. Maksiat lisan itu. Apa belajar fikih terus kena masuk neraka nyawa? Kayak punya dia neraka. Kayak dia yang menentukan kamu surga, kamu neraka. Orang yang ahli ibadah aja belum tentu masuk surga. Sebagaimana orang yang pendosa dan maksiat belum tentu dia masuk neraka. Kalau dapat hidayah dari Allah di akhir hayatnya, bisa jadi dia masuk surga. Sebaliknya yang ahli ibadah, kalau Allah Ta'ala cabut hidayah dari dalam dadanya, bisa jadi di akhir hayatnya, na'udzubillah, dia mati dalam keadaan tidak beriman. Kan begitu. Makanya sudah, jangan bilang kamu surga, kamu neraka. Itu bukan hak prerogatif kamu menentukan surga dan neraka. Itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Awi syar'i, atau menghina atau meremehkan syariat. Yakdah fi syar'i, kullu kalamin yakdahu fi syar'i, setiap perkataan yang menjelekkan, mencoreng syariat, itu enggak boleh juga. Enggak boleh juga. Awil Quran, atau mencoreng Al-Quran. Ya, seperti tadi itu, Sidratul Muntaha itu sesuatu yang sangat mulia. Nama pohon yang ada di arsy, di atas arsy sana, mulia sekali. Di atas, lebih daripada arsy, Sidratul Muntaha. Di atas langit ketujuh di sananya lagi. Ketika Nabi Isra Mi'raj, nama pohon Sidratul Muntaha, mulia, disebut sebagai paha wanita, diumpamakan. Nauzubillah. Ada juga yang dijadikan pantun, Al-Quran dijadikan pantun. Kun fayakun, atap dua bidang, hakun kada hakun, ikam tatap kuhadang. Astagfirullah. Ada yang kayak gitu, kalau pernah kayak gitu taubat. Pian tadi bib kayak itu, saya mencontohkan. Kalau nggak dicontohkan nggak ngerti-ngerti. Ini namanya fi maqami ta'lim. Makom ta'lim itu nggak apa-apa. Hatta seorang guru mencontohkan dia menceraikan istrinya, nggak jatuh talak istrinya, karena fi maqami ta'lim. Posisinya sekarang sedang mengajar. Contoh lain apa lagi? Apa tuh? Bismillah, bismintul, kaidulah, takacak bisul ya. Kalau ada yang kayak gitu tegur. Itu bahaya itu. Bismillah, nama Allah. Ada juga apa tuh? Qul huwallahu ahad, tahan tukul, tahan pahat. Nah, itu jangan. Ini contoh ya, biar tahu. Kalau ada yang bawa-bawa ayat Allah atau Al-Quran dijadikan guyonan, dijadikan pantun seperti itu, tegur itu kemungkaran. Lain kalau tiknong kali kerpacah, itik bekunyong kada basah, itu kada bapak. Tiknong kali kerpacah, itik bekunyong kada basah, itu pantun biasa, nggak masalah itu. Tapi kalau sudah bawa-bawa ayat Allah, bawa-bawa nama Allah, bawa-bawa Al-Quran, bahaya. Bisa menjadi sebab kufur, kafir qauli nantinya. Kalau dia dari dalam hatinya bermaksud istihza. Kalau tidak, minimal haram itu. Maksiat lisan. Au fi syai'in min sya'airillahi, atau pada sesuatu pun daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, ini syiar-syiar agama.
Jangan sampai kamu hina, kamu remehkan, atau kamu sudutkan, atau kamu ucapkan dengan perkataan yang mencorengnya. Karena itu maksiat lisan paling minim, dosanya haram, dan bisa na'udzubillah sampai mengeluarkan dari agama Islam, bisa menjadi sebab murtadnya seseorang jika itu bermaksud istihza dari dalam hatinya. Na'udzubillah min ghadabillah wa minar riddah. Amin Allahumma amin. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti tentang maksiat lisan yang lainnya di pelajaran berikutnya. Lengkap sekali kitab ini, banyak sekali, mulai dari berapa kali pertemuan kita masih bicara tentang maksiat lisan. Berapa halaman nih maksiat lisan? 1, 2, 3, 6, 7 halaman. Iya, 7 halaman ya, 3 lembar setengah. 7 halaman masih belum, masih ada di sampingnya lagi. Bukan 7 halaman lagi nih, 4 lembar 8 halaman sudah. 8 halaman kurang lebihnya. Panjang, banyak sekali. Itu hanya berbicara tentang maksiat lisan. Karena memang lisan ini jirmuhu saghir wa jurmuhu kabir. Jirmu bentuknya kecil, jurmuhu akibatnya kabir, besar. Lidah yang membuat orang masuk surga, lidah juga yang membuat orang masuk neraka. Jika lidah digunakan untuk berzikir kepada Allah, mengucapkan kalimat thayyibah, nasihati orang dengan nasihat-nasihat yang baik, itu akan membawa kita ke surga. Tapi jika lidah kita gunakan untuk mengucapkan kalimat yang haram, yang tidak baik, atau mengajak orang untuk berbuat jahat, maka lidah akan menghantarkan kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sering mengatakan, hadzal ladzi awradanil mawarid. Lidah inilah yang akan menghantarkan aku ke suatu tempat, kata beliau. Setelah beliau meninggal dunia, ada orang bermimpi melihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan orang itu bertanya, wahai Sayyidina Abu Bakar, ketika engkau masih hidup di dunia, engkau sering mengucapkan hadzal ladzi awradanil mawarid. Inilah lidah yang biasa membawa aku ke suatu tempat. Saya mau bertanya, kemana lidah membawamu? Ke tempat mana lidah membawamu? Sayyidina Abu Bakar menjawab, ketika hidup di dunia, aku suka mengucapkan kalimat yang baik, maka lidahku sekarang di barzakh membawaku ke tempat yang baik pula, yaitu kenikmatan kubur. Itulah lidah. Hebat, kecil aja bentuknya, tetapi besar akibatnya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahal yakubbun nasa ala manakhirihim finnar ala wujuhihim, wa fi riwayatin ala manakhirihim finnar illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah membuat tersungkur manusia itu wajahnya dan hidungnya ke dalam api neraka kecuali hasaidu alsinatihim, akibat ulah lidah-lidah mereka. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi kita dan lidah kita, juga seluruh anggota tubuh kita daripada yang dimurkainya dan daripada segala macam kemungkaran dan kemaksiatan. Amin Allahumma amin.